Di sebuah kota kecil di Desember tahun 2022, kita ditunjukkan sebuah keluarga kecil yang sedang merayakan pesta Natal. Daniel yang merupakan pensiunan tentara, dan mempunyai seorang anak yang cantik bernama Muri, dan istri yang bernama Amy. Daniel yang saat itu bersemangat karena telah memasukkan lamaran kerja di sebuah laboratorium untuk menjadi seorang peneliti akan pergi meninggalkan pesta itu. Namun ia mendapatkan kabar bahwa lamaran ia ditolak. Dia pun sangat kecewa karena pekerjaan itu ialah pekerjaan yang sangat ia impikan. Dengan rasa kecewa, Daniel pun masuk kembali ke rumahnya dan bergabung kembali ke dalam pesta tersebut, dan Muri pun tampak bahagia, karena ayahnya kembali dan menemani ia untuk menonton pertandingan sepak bola bersama dirinya. Di sela pertandingan itu tiba-tiba muncul hal aneh, cahaya putih muncul tiba-tiba di tengah lapangan, dan membuat seluruh penonton yang ada di stadion itu menjadi panik. Tiba-tiba muncul sekelompok militer bersenjata lengkap. Mereka mengatakan mereka adalah manusia yang datang dari masa depan persisnya 30 tahun dari masa sekarang. Mereka mengatakan pada saat ini di masa mereka sedang mengalami keadaan yang sangat mencekam. Mereka bermaksud untuk meminta bantuan kepada manusia yang ada di masa sekarang. Mereka sedang diserang oleh monster buas yang tidak tahu entah dari mana asalnya. Pasca kejadian itu dunia pun dibuat panik, dan seluruh pemimpin di dunia menyiapkan strategi untuk bisa memperbaiki masa depan tersebut. Pemerintah pun mengumumkan agar seluruh militer yang ada di dunia ikut berpartisipasi dalam perang tersebut. Mereka pun menyiapkan sebuah alat yang canggih yang bisa menghantarkan manusia sekarang menuju ke masa 30 tahun yang akan datang. Ribuan tentara pun dikirim ke masa depan tersebut, namun hanya sedikit yang bisa kembali dalam keadaan selamat. Akibat kejadian tersebut banyak para tentara dan militer yang menjadi korban sehingga banyak pasukan yang gugur dalam pertempuran tersebut. Pemerintah pun memutuskan wajib militer bagi warga sipil yang memenuhi syarat agar bisa ikut berpartisipasi dalam peperangan tersebut. Pro dan kontra pun terjadi karena banyak di antara mereka yang tidak mengizinkan keluarganya ikut dalam peperangan tersebut mengingat banyak korban yang telah habis dalam peperangan tersebut. Scene berpindah di mana Muri yang khawatir kepada ayahnya. Ia takut ayahnya juga terpilih dalam pertempuran tersebut karena ia sangat takut kehilangan ayahnya. Daniel pun mencoba menenangkan Muri bahwa semua akan baik-baik saja. Keesokan harinya dia nelpon menjalankan aktivitas seperti biasa. Ia mengajar di sebuah sekolah dan menjadi guru di sana. Di tengah proses pembelajaran tersebut para siswa memberikan instruksi kepada Daniel. Mereka mengatakan apa gunanya kita terus belajar sedangkan kita tahu populasi kita akan habis akibat insiden yang telah terjadi saat ini. Daniel pun menjelaskan bahwa di masa depan kita sangat membutuhkan ilmuwan-ilmuwan untuk memecahkan masalah-masalah tersebut, jadi ia memberikan semangat kepada para siswanya untuk tetap semangat belajar demi kepentingan masa depan. Pada saat itu Daniel pun mendapatkan notifikasi di handphonenya, bahwa ia direkrut untuk menjadi salah satu relawan yang harus mengikuti perang tersebut, dan benar saja apa yang Muri takutkan telah terjadi. Daniel pun pergi ke pusat relawan untuk menghadiri panggilan tersebut. Daniel pun menjalani beberapa tes di sana, dan benar saja ternyata ia lulus untuk menjadi relawan yang ikut berpartisipasi dalam peperangan tersebut. Daniel pun dipasangi alat canggih untuk membantunya berteleportasi menuju ke masa depan. Alat itu juga berfungsi sebagai pelacak, yang membuat Daniel tidak akan bisa lari dari tugas tersebut. Dia pun diberi waktu 24 jam untuk berpamitan kepada keluarganya. Scene berpindah di mana Amy yang menjadi seorang psikolog, sedang menangani para pasien yang kebanyakan adalah orang yang mengalami trauma saat selamat dari peperangan di masa depan tersebut. Dan Daniel pun muncul untuk memberitahukan kepada istrinya bahwa ia terpilih menjadi salah satu relawan yang akan mengikuti peperangan tersebut. Tentu saja Amy sangat khawatir kepada suaminya, ia sangat takut kehilangan suaminya seperti apa yang dialami oleh Muri. Mereka pun mencari cara untuk kabur dari tugas tersebut. Amy pun menyarankan kepada Daniel untuk menemui seseorang yang mungkin bisa membantu permasalahan tersebut. Daniel pun pergi menemui orang tersebut di sebuah bengkel pesawat pribadi. Ternyata orang tersebut adalah James, yaitu ayah Daniel sendiri yang telah lama meninggalkan Daniel dan ibunya. Ternyata James memang ahli dalam masalah tersebut dan beberapa kali ia telah melepaskan alat tersebut dari tubuh pemiliknya. Saat itu terjadi sedikit perselisihan di antara mereka.
karena Daniel yang masih merasakan sakit hati akibat ditinggalkan oleh ayahnya. Ayahnya pun menjelaskan bahwa pada saat itu sepulangnya peperangan dari Vietnam ia berada di masa yang sangat gelap, ia terpaksa meninggalkan keluarganya karena suatu keadaan yang mungkin bisa membahayakan bagi keluarganya, namun Daniel tetap tidak menerima keadaan tersebut yang akhirnya Daniel pun pergi meninggalkan James dan tidak jadi melepaskan alat yang ada di tangannya tersebut. Dan Daniel pun kembali ke rumah dan menemui Amy. Ia pun menjelaskan kepada Amy bahwa ia akan tetap ikut dalam peperangan tersebut, dan meyakinkan Amy bahwa ia akan baik-baik saja. Amy pun menyuruh Daniel untuk memberitahu kepada Muri, dan Daniel pun menemui anaknya Muri dan menjelaskan kepadanya bahwa ini semua akan baik-baik saja. Keesokan harinya tibalah di mana Daniel akan pergi menuju ke masa depan tersebut. Mereka semua pun dikumpulkan untuk diberi pengarahan terlebih dahulu. Di situ dijelaskan bahwa titik kelemahan pada monster tersebut ada di bagian perut dan lehernya. Dan setelah 7 hari, apabila mereka bisa bertahan, mereka akan dipulangkan secara otomatis dengan alat yang terpasang di tangan mereka masing-masing. Di situ Daniel bertemu dengan seorang peneliti yaitu Charlie. Dan Charlie menceritakan salah seorang yang bernama Dorian yang telah melakukan perjalanan ke masa depan sebanyak 3 pekan atau 3 kali melakukan tur perjalanan tersebut. Ia juga berhasil membunuh beberapa monster dan menjadikan salah satu cakar monster tersebut sebagai kalung yang dipakainya sekarang. Singkat cerita tibalah saat mereka akan dikirim ke masa depan, yang ternyata di masa depan salah satu laboratorium telah diserang oleh monster tersebut. Saat proses teleportasi berlangsung tiba-tiba terjadi kesalahan di titik koordinat, para relawan berada di atas gedung yang mengakibatkan banyak korban yang habis akibat terjatuh di ketinggian. Beruntung Daniel jatuh tepat di dalam sebuah kolam renang yang berada di atas gedung tersebut. Betapa terkejutnya mereka semua saat melihat keadaan dunia pada saat itu. Dan saat itu Daniel pun mendapatkan perintah untuk menjadi komando para timnya agar bisa keluar dari tempat itu dan menuju gedung penelitian yang diarahkan oleh komandan tersebut. Karena beberapa saat lagi kota tersebut akan diledakkan untuk memusnahkan para monster yang ada di situ, jadi Daniel diperintahkan untuk membawa timnya menuju laboratorium utama. Mulailah Daniel dan teman-temannya menjalankan misinya tersebut. Mereka menyusuri jalan di kota itu sambil memeriksa apakah masih ada yang selamat. Dan masuklah mereka di suatu gedung dan betapa terkejutnya mereka banyaknya mayat yang bergelantungan di gedung tersebut. Dan mereka pun diarahkan kembali di sebelah utara gedung tersebut untuk memeriksa keadaannya, dan mengambil beberapa data yang ada di gedung tersebut. Setelah mendapatkan data tersebut mereka pun akan bergegas untuk meninggalkan laboratorium tersebut, dan mereka pun bergegas karena beberapa saat lagi gedung itu akan diledakkan. Namun saat mereka ingin meninggalkan gedung tersebut tiba-tiba muncullah serangan dari monster tersebut. Monster tersebut bernama White Spike. Dan mereka pun bertarung melawan monster tersebut. Saat pertarungan itu terjadi, banyak di antara mereka yang menjadi korban namun beberapa orang dan Daniel sendiri berhasil selamat dari pertempuran itu, dan mereka pun berhasil keluar dari gedung tersebut. Saat mereka keluar beberapa bantuan mobil militer pun datang untuk mengevakuasi mereka, namun tiba-tiba beberapa mobil militer tersebut juga diserang oleh monster tersebut. Di tengah pertarungan tersebut mulailah para pesawat militer menurunkan rudal untuk meledakkan kota tersebut. Dan mereka semua pun bergegas untuk menyelamatkan diri dari ledakan tersebut. Sim pun berpindah di mana Daniel telah masuk ke dalam ruang evakuasi untuk menjalani pengobatan. Hanya sedikit dari mereka yang berhasil selamat dari pertarungan itu, termasuk Charlie dan juga Dorian. Saat itu Daniel dan Charlie menghampiri Dorian yang telah 3 kali tur ke masa depan tersebut. Daniel bertanya kenapa ia menjadikan cakar monster tersebut sebagai kalung. Dorian menjawab, bahwa ia menggunakan kalung tersebut sebagai pengingat, karena semenjak ia direkrut, ia telah divonis 6 bulan lagi akan meninggal karena penyakit kanker yang sedang dideritanya, jadi dia ingin di sisa hidupnya bisa melakukan hal yang berguna bagi seluruh umat manusia. Di tengah perbincangan itu tiba-tiba Daniel dipanggil untuk menuju ke pusat komando. Dia pun bertemu dengan seorang wanita yang telah menjadi komandonya saat pertempuran tersebut. Wanita itu adalah seorang kolonel yang menjadi komando dan juga sebagai ilmuwan peneliti untuk membuat racun yang disiapkan untuk para monster tersebut.
Ia mengucapkan terima kasih kepada Daniel karena telah berhasil membawa data dan serum yang berada di gedung tempat pertempuran yang terjadi semalam. Namun ternyata kolonel tersebut adalah Muri, anaknya Daniel yang telah menjadi dewasa di masa itu. Danau pun sangat terkejut dan terharu melihat anaknya telah menjadi ilmuwan dan kolonel yang hebat seperti sekarang. Mereka pun bercerita banyak tentang apa yang telah terjadi. Muri menjelaskan kepada Daniel bahwa beberapa saat lagi populasi manusia akan musnah, jadi ia berharap di sisa waktu itu ia bisa bersama dengan ayahnya. Muri juga menjelaskan tentang penelitian yang ia lakukan, bahwa toksin yang ia buat hanya bisa membunuh para White Spike jantan, namun untuk White Spike betina itu tidak berhasil. Jadi ia membutuhkan sampel satu White Spike betina yang harus ia teliti ulang, jadi Muri pun mengajak Daniel untuk bergabung dalam misi penangkapan White Spike betina dalam keadaan hidup. Mulailah mereka menjalankan misi mereka tersebut. Di tengah perjalanan tersebut, Daniel menceritakan kepada Muri bahwa 7 tahun setelah kejadian ini ia akan meninggal. Daniel pun bertanya kepada Muri apa yang telah terjadi setelah pertempuran ini. Muri pun menghindari pembahasan tersebut. Dan tibalah mereka di lokasi tempat di mana mereka telah memasang perangkap untuk White Spike. Muri pun ikut turun ke dalam lubang di mana White Spike telah dijebak, namun Muri terkena serangan dari White Spike tersebut, dan tiba-tiba para White Spike yang banyak muncul dan mengarah ke tempat tersebut. Daniel yang melihat itu tentu saja khawatir dengan anaknya yang berada di dalam, dan ia pun ikut turun untuk memberikan bantuan kepada anaknya tersebut. Mereka pun berhasil menangkap White Spike betina tersebut dalam keadaan hidup, namun saat itu ratusan White Spike pun muncul untuk menyerang mereka, tapi dengan susah payah mereka pun berhasil lolos dari kejaran para White Spike tersebut. Muri dan Daniel pun terdampar di sebuah pantai, mereka pun berhenti sejenak untuk beristirahat. Di situ Muri mengatakan kepada Daniel bahwa ia harusnya tidak melakukan hal yang seperti tadi yang bisa membahayakan dirinya, namun Daniel yang sebagai seorang ayah tidak mungkin membiarkan Muri dalam bahaya. Dan Daniel melanjutkan pembahasannya pada saat dalam perjalanan tadi. Ia tetap ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi setelah ia pulang dari peperangan masa depan tersebut. Muri pun menjelaskan bahwa setelah kejadian itu Daniel meninggalkan istri dan anaknya. Mereka bercerai saat Muri berumur 14 tahun, dan di umur 16 tahun Muri mendapatkan kabar bahwa Daniel mengalami kecelakaan dan menghembuskan nafas yang terakhir di rumah sakit yang disaksikan oleh Muri langsung. Muri pun mengungkapkan kekecewaannya kepada Daniel. Pada saat itu ia sangat berharap keluarganya bisa utuh kembali. Setelah itu mereka pun kembali menuju ke pusat laboratorium utama. Di perjalanan Daniel pun bingung dengan apa yang diungkapkan oleh Muri. Ia merasa bahwa itu tidak akan mungkin terjadi karena ia sangat mencintai keluarganya. Muri pun melanjutkan penelitiannya untuk membuat toksin yang bisa membunuh White Spike betina tersebut. Daniel pun datang untuk membantu Muri menyelesaikan pekerjaannya tersebut. Muri pun mengatakan kepada Daniel apabila pekerjaan ini berhasil ia harus membawa toksin ini untuk diproduksi massal di zamannya, agar perang ini tidak sempat terjadi di masa yang akan datang, karena pada saat ini kemungkinan perang ini akan selesai, melihat telah banyaknya korban yang telah berjatuhan dan kemungkinan jumlah militer dan jumlah White Spike sudah tidak sebanding lagi. Daniel pun mengatakan kepada Muri akan berusaha membawa toksin itu ke masanya, agar bisa menyelamatkan umat manusia di zamannya. Di sisi lain Daniel pun juga akan tetap mencari cara bagaimana agar Muri dewasa pada saat itu tetap bisa selamat dalam pertempuran itu, karena bagaimanapun Muri adalah anaknya. Akhirnya mereka pun berhasil membuat toksin untuk monster betina tersebut, namun tiba-tiba monster tersebut sadar dan mengamuk di laboratorium tersebut, dan bersamaan dengan itu ratusan bahkan ribuan White Spike pun datang untuk menyerbu markas mereka. Pertempuran pun terjadi. Muri pun berusaha untuk mengevakuasi Daniel agar bisa kembali ke masa lalu, agar toksin yang ia buat bisa diperbanyak di masanya untuk menyelamatkan umat manusia di masa depan. Pada saat itu Muri pun terkena tembakan dari monster tersebut. Muri menyuruh Daniel untuk meninggalkannya tempat itu, dan membawa toksin itu dengan selamat. Karena itulah yang sangat diharapkan oleh Muri. Muri juga mengungkapkan bahwa ia sangat bahagia bertemu dengan ayahnya di sini walaupun dalam waktu yang singkat, dan Muri berpesan kepada ayahnya untuk berusaha agar apa yang terjadi sekarang jangan sampai terjadi pada zamannya.
Dan secara otomatis karena waktu yang telah ditentukan telah habis, Daniel pun kembali ke zamannya dengan melihat Muri yang jatuh ditarik oleh salah satu White Spike di depan matanya. Sampailah Daniel dan beberapa orang yang selamat, termasuk Charlie dan Dorian, dari pertempuran itu kembali ke tahun 2022. Saat Daniel tersadar dari pingsannya, ia langsung menanyakan botol hijau, yaitu toksin yang telah dititipkan oleh Muri dewasa kepada dirinya, dan menyampaikan kepada petugas agar toksin itu bisa diperbanyak, karena toksin itu berfungsi untuk membunuh para White Spike yang akan datang ke bumi suatu saat nanti. Setelah itu tampaklah beberapa keluarga yang telah menunggu kepulangan dari para relawan yang ikut dalam pertempuran tersebut. Daniel pun langsung disambut oleh istrinya yaitu Amy, dan kelihatan pada saat itu Daniel sangat trauma ditambah lagi dengan kematian Muri di depan matanya. Mereka pun pulang ke rumah, dan disambut hangat oleh anak tercintanya tersebut yaitu Muri. Dengan rasa terharu dan juga bangga Daniel pun langsung memeluk Muri dengan penuh cinta. Dan di malam itu Daniel pun terus menatapi Muri yang sedang tidur. Ia pun menceritakan kejadiannya kepada istrinya, bahwa ia bertemu dengan Muri yang telah dewasa. Ia menjelaskan bahwa saat itu Muri telah menjadi ilmuwan yang hebat. Ia menceritakan bahwa di sana ia dan Muri berhasil menciptakan toksin yang dapat membunuh para monster ganas tersebut. Dengan bangga ia mengatakan bahwa anak kita telah berhasil menyelamatkan dunia. Mereka bekerja sama untuk menyelesaikan proyek tersebut di sana. Namun semuanya berakhir dengan tragis, mereka semua telah habis dibantai oleh monster mengerikan tersebut. Mendengar itu Amy pun sangat terharu dan bangga atas keberhasilan anaknya tersebut. Setelah itu mereka pun membahas bagaimana solusinya agar ini semua tidak terjadi di masa depan. Amy pun bertanya kepada Daniel di mana lokasi peperangan tersebut di masa depan. Daniel pun mengatakan bahwa itu terjadi di Rusia namun tidak ada titik jelas koordinatnya karena sangat susah melihat satelit pada saat itu. Amy pun mengatakan bahwa mereka harus mencari asal-usul monster tersebut, dan bisa saja monster tersebut telah ada di zaman sekarang ini namun belum muncul. Daniel pun menemui Dorian, dan ia mengatakan kepada Dorian bahwa kita masih punya harapan untuk mencegah semua itu terjadi. Daniel pun menanyakan cakar yang digunakan Dorian sebagai kalung tersebut, untuk diteliti agar mereka tahu dari mana monster itu berasal. Selanjutnya Daniel dan Dorian pun menemui Charlie yang juga berhasil selamat dalam peperangan tersebut. Mereka membawa cakar itu untuk diteliti oleh Charlie yang sebagai ilmuwan peneliti. Charlie mengatakan cakar itu mengandung semacam abu vulkanik, namun abu vulkanik tersebut berasal dari Tiongkok bukan dari Rusia. Mereka pun bingung, dan mencari seseorang yang mengerti tentang gunung berapi. Daniel pun menemui salah satu siswanya yang hobi akan gunung berapi tersebut yaitu Martin. Daniel pun bertanya kepada Martin kenapa abu vulkanik dari Tiongkok atau Korea bisa berada di Rusia. Martin pun menjelaskan bahwa pernah terjadi letusan Gunung Changbai di perbatasan Tiongkok dan Korea pada tahun 945 sebelum Masehi dengan kekuatan lebih besar dari 1000 bom nuklir, dan abunya pun menyebar ke seluruh dunia dan masih bisa ditemukan yang saat ini terkubur di dalam es. Dan Martin juga menjelaskan bahwa ada satu lokasi di Rusia yang berupa gunung es yang diperkirakan di dalamnya ada kumpulan abu vulkanik. Dan sekarang gunung es tersebut mulai mencair dan mungkin saja di 30 tahun yang akan datang gunung es itu telah mencair dan membuat para White Spike tersebut keluar dari persembunyiannya. Setelah mendapatkan informasi tersebut, maka Daniel dan kawan-kawan pun pergi ke pusat penelitian untuk meminta izin kepada pemerintah agar ditugaskan ke Rusia untuk mencari jejak daripada White Spike tersebut. Namun karena adanya konflik politik pemerintah pun tidak mungkin bisa memberikan izin untuk menyelesaikan misi tersebut. Karena kesulitan mendapatkan izin dari pemerintah, Daniel pun memikirkan satu cara, yang dimana ia harus menemukan seseorang yang bisa membantu mereka untuk bisa pergi ke sana secara ilegal. Dan benar saja orang tersebut adalah James, ayah Daniel sendiri. Singkat cerita Daniel, Charlie, Dorian, James dan beberapa orang yang berhasil selamat dari pertempuran di masa depan bersama Daniel kemarin pun ikut bergabung untuk berangkat ke lokasi tersebut. Dan sampailah mereka ke gunung es tersebut, mereka pun menyusuri seluruh areal tersebut dengan alat dan kendaraan yang telah mereka siapkan, untuk mencari tanda-tanda adanya White Spike di daerah tersebut. Setelah beberapa lama menyusuri gurun es tersebut, tiba-tiba mereka terhenti karena adanya deteksi aliran energi berupa medan magnet yang sangat kuat di sekitar mereka.
Mereka pun meledakkan lokasi sekitaran medan magnet tersebut, dan ternyata di tempat itu ada sebuah gua yang terkubur oleh es. Mereka pun masuk dan menyusuri gua tersebut. Mereka pun menemukan sebuah pesawat aneh yang terkubur di dalam gua tersebut. Mereka pun berdiskusi tentang apa yang harus mereka lakukan. Apakah mereka harus memberikan kabar kepada pemerintah dahulu atau harus menanganinya langsung di sini? Dan akhirnya mereka pun sepakat untuk menyelesaikan misi itu secepatnya walaupun itu sangat beresiko bagi mereka. Mulailah mereka membedah pesawat tersebut untuk bisa masuk ke dalamnya. Daniel menginstruksikan kepada Charlie dan ayahnya untuk berjaga di luar, untuk menjaga agar White Spike tersebut tidak keluar dari tempat itu. Mulailah Daniel dan teman-teman yang lain menyusuri pesawat tersebut, dan di tengah penyelusuran mereka, tiba-tiba mereka menemukan satu ruangan yang di situ banyak semacam telur-telur daripada White Spike tersebut. Mengetahui itu Daniel pun bergegas mengeluarkan toksin yang telah diciptakan oleh Muri untuk disuntikkan kepada setiap White Spike tersebut, dan selanjutnya para White Spike tersebut pun mengalami reaksi yang aneh, dan White Spike yang telah disuntikkan toksin tersebut pun akhirnya berhasil dibunuh, dan itu membuktikan bahwa toksin tersebut berhasil. Namun akibat reaksi daripada White Spike yang terbunuh tersebut sangat ricuh, sehingga membuat White Spike yang lain yang masih di dalam telur menjadi terganggu, yang akhirnya membuat mereka pun keluar dan menyerang Daniel dan kawan-kawan. Dan pertarungan pun terjadi di dalam pesawat alien tersebut. Mereka pun berusaha keras untuk bisa membunuh White Spike yang ada di situ agar tidak berkembang biak di 30 tahun yang akan datang. James dan Charlie pun bersiap-siap di luar untuk menjaga agar para White Spike tersebut tidak ada yang lolos. Singkat cerita, Dorian yang menyadari bahwa jumlah White Spike tersebut terlalu banyak, ia pun mengambil keputusan besar dengan meledakkan pesawat itu bersama dengan dirinya. Akhirnya ia pun tewas di dalam ledakan itu dan mengorbankan dirinya agar masa depan manusia bisa selamat. Daniel pun berhasil selamat dari ledakan itu. Saat ia keluar ia pun menemui ayahnya yaitu James dan Charlie yang juga berhasil selamat dari pertempuran itu. James mengatakan bahwa ada satu White Spike yang berhasil lolos yaitu White Spike betina. Daniel dan ayahnya pun kembali menyusuri gurun es tersebut, untuk mencari White Spike yang berhasil lolos. Singkat cerita akhirnya mereka pun berhasil menemukan jejak White Spike tersebut. Mereka pun memancing White Spike itu dengan sebuah boneka. Dengan susah payah mereka pun bertarung melawan White Spike tersebut. Mereka berhasil membuat mata White Spike tersebut buta sehingga membuatnya kehilangan kendali. Pada saat itu James mencoba memancing monster tersebut agar monster tersebut menyerangnya, dengan melukai tangannya agar monster tersebut mencium aroma darah yang ada pada dirinya. Namun Daniel dengan sigap menghalangi monster tersebut agar tidak membunuh ayahnya. Dengan susah payah dan kerjasama yang dramatis mereka pun berhasil membunuh monster tersebut. Keesokan harinya diberitakan di televisi bahwa ada ledakan yang terjadi di gurun es Rusia yang dilakukan oleh tentara elit untuk mencegah munculnya alien yang akan datang di masa depan. Daniel pun kembali ke rumah dan disambut oleh anak dan istrinya dengan bahagia. Ia pun sangat lega karena berhasil memusnahkan White Spike tersebut. Tentu saja ia sangat takut apabila ia gagal melaksanakan misi tersebut, karena apabila ia gagal maka anak yang ia sayangi dan seluruh umat manusia akan menjadi korban di 30 tahun yang akan datang. Daniel pun mengajak ayahnya James untuk pulang ke rumahnya dan bergabung dengan keluarganya karena selama ini ia telah salah paham dengan ayahnya. Namun setelah apa yang ia lakukan ia pun mengerti bahwa apa yang ayahnya lakukan dahulu adalah untuk kebaikan keluarganya, dan ia pun sadar bahwa sesungguhnya ayahnya sangat mencintai dirinya. Daniel pun berjanji kepada dirinya sendiri, bahwa ia tidak akan meninggalkan keluarganya, dan akan selalu menjaganya. Banyak pesan yang bisa kita ambil di dalam film ini. Janganlah pernah berprasangka buruk kepada orang yang kita sayangi. Mungkin di balik apa yang ia lakukan adalah suatu pengorbanan yang berarti untuk kita, dan itu ia lakukan karena ia sangat menyayangi kita. Tekan tombol subscribe, dan nyalakan loncengnya agar bisa mengikuti alur cerita film dari Arun. Sampai jumpa di video selanjutnya.